Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan terima firman Allah di pagi hari ini dan menjadi harapan kita bersama bahwa ya, kebangkitan Kristus membawa harapan dalam hidup kita. Baik, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 saya mulai berkata begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya berikan judul di pagi hari ini tentang harapan kebangkitan mengatasi keputusasaan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan berkati, Kristus adalah pribadi sebagai yang sulung, ya, sebagai yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah, dan ini menjadi jaminan orang-orang percaya sebetulnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Adam ketika ada dalam dunia sudah ada dalam satu sikap berdosa di hadapan Tuhan. Maka umat Tuhan pun mewarisi sifat dosa dari orang pertama. Tetapi kabar baiknya adalah Kristus sebagai pribadi yang juga memang dia mati dan juga dia bangkit. Ayat 22, karena sama seperti semua orang telah mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Manusia pertama mendatangkan kematian. Upah dosa adalah maut, adalah kematian. Tetapi Kristus, Alkitab berkata, Kristus sebagai Adam yang terakhir, dia membawa hidup yang kekal bagi manusia. Nah, Bapak Ibu, ternyata sempat juga ada kekhawatiran dari murid-murid pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 56 berkata, tetapi semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 50, lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Putus asa, khawatir tentang guru mereka yang mereka harapkan guru mereka bisa berdaulat, bisa mendirikan kerajaan duniawi, tetapi harus ditangkap dan mati. Nah, kemudian Yohanes 20 ayat 19 juga, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ada kabar buruk Bapak Ibu. Kabar buruknya adalah murid-murid kehilangan pengharapan. Murid-murid ketakutan akan pembalasan. Dan murid-murid tidak memahami rencana Allah lewat kematian Yesus di kayu salib untuk mengadakan satu kehidupan yang kekal sebetulnya dalam hidup orang percaya. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita pahami di pagi hari ini. Kristus mati untuk membawa kita kepada satu perubahan, satu harapan. Adakah engkau di hari-hari ini sedang terpuruk? Adakah engkau di hari-hari ini sama dengan kondisi seperti murid-murid pada waktu itu? Takut, cemas, guru kami ditangkap, guru kami mati. Dalam hati mereka mungkin berkata, gak ada yang bisa memimpin kami, mengayomi kami. Khawatir mereka, bahkan Alkitab berkata mereka takut mengunci pintu rapat-rapat. Tetapi Yesus jamin hidup mereka. Yesus bangkit dan memberi harapan yang baru. Bapak Ibu, kita gak bisa memungkiri, terkadang manusia alamiah kita ada dalam cengkraman rasa takut, dalam cengkraman rasa, mungkin rasa bersalah, atau mungkin ya kekecewaan tentang sesuatu yang kita harapkan tapi gak terjadi. Pastikan di pagi hari ini bahwa engkau memiliki Kristus sebagai pembela, sebagai penolong, sebagai penjamin, sebagai pemberi hidup yang kekal. Untuk hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Manusia pertama membawa kematian. Dosa
Tetapi Yesus, manusia terakhir, Adam terakhir, dia membawa pengampunan, dia membawa hidup yang kekal, dan dia membawa kita kepada jalan kebenarannya. Itulah yang kita harapkan di hari-hari ini. Tuhan berkati kita semua, dan Tuhan kuatkan. Ingat, engkau tidak pernah sendiri. Ada Yesus sebagai kepala gereja, Imam Besar Agung. Alkitab juga berkata dia sebagai penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, ada menyertai, mengawasi, menguatkan, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkau sudah ada untuk menguatkan kami di tengah-tengah keputusasaan murid-murid, di tengah-tengah kebimbangan murid-murid pada waktu itu. Tuhan, sebetulnya Engkau menyediakan keselamatan, Engkau menyediakan pengharapan yang kekal, yang saat itu mungkin para murid belum lihat, dan tetap ada kepastian Yesus bangkit dan Engkau menunjukkan dirimu dalam hidup mereka. Pun demikian juga pada pagi hari ini, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, di tengah-tengah kesulitan jemaat-jemaat mungkin mereka alami di hari-hari ini. Kristus adalah kabar baik, Kristus adalah kabar sukacita, dan Kristus adalah kabar pembawa kemenangan. Yesus hidup dan bangkit, membawa sukacita, membawa pengharapan, dan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Diberkatilah setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan. Diberkatilah dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur kepada Engkau. Kami terima firman kebenaran dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.